Shalom, selamat pagi. Kembali kita ketemu lagi di dalam renungan pada hari yang luar biasa ini yang Tuhan sediakan buat kita. Kita akan memulai renungan, kita berdoa dulu ya. Yuk. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah memberikan kami satu waktu yang boleh kami nikmati sehari lagi Tuhan. Engkau yang berperkara atas hidup kami hari ini, pakai kami untuk jadi berkat-Mu, ajar kami, tegur kami Tuhan. Dan nasihati kami Tuhan supaya setiap hari kami semakin bertumbuh, supaya semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, haleluya Yesus, amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Kita akan mendengarkan sedikit renungan. Dan mungkin renungan saya hari ini saya akan bilang dulu mungkin lebih bersifat menegur. Jadi yang ketegor jangan sakit hati karena ini sama-sama kita belajar. Yang nggak ketegor kita belajar supaya jangan sampai kita seperti itu ya. Judul renungan saya hari ini adalah yuk sadari kesombongan terselubung. Judulnya yuk sadari kesombongan terselubung. Saudara, ini kita udah memasuki bulan Desember, bulan terakhir dalam 1 tahun. Itu memang nggak berasa saudara, waktu seperti terbang ya sekarang ya. Nah saudara, buat kita orang-orang anak-anak Tuhan, Desember itu berarti Natal. Tapi sebenarnya Natal itu adalah sebuah konsep yang dibuat manusia bahwa Tuhan Yesus lahir di bulan Desember tanggal 25. Tapi benarnya tanggal itu apa enggak, saya nggak mau bahas, ya kan? Tapi judulnya setiap Desember kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Saudara, saya cuma mau bilang begini. Natal, kelahiran Tuhan Yesus adalah saat seorang raja, bukan cuma raja negeri A, negeri B, bukan ya, tapi raja di atas seluruh bumi ini lahir, saudara. Tapi apakah dia lahir dalam kemegahan? Apakah dia lahir dalam keluar biasaan dengan jeng 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 gitu ya? Kaget ya, pagi-pagi dikagetin. Enggak saudara, dia tidak lahir dengan begitu banyak ornamen seperti yang kita rasakan sekarang, ada pohon Natal di mana-mana. Enggak ada. Saat itu tidak seorang pun tahu dia akan lahir kecuali Maria dan Yusuf. Yang kemudian diikuti dengan setelah dia lahir baru gembala-gembala datang, orang-orang Majus datang gitu kan. Nah tapi waktu Tuhan Yesus mau lahir itu nggak ada yang dikasih tahu, nggak ada announcement, woi there is a boy, the king will born gitu kan. Nggak ada yang kasih tahu. Hanya Tuhan Yesus, hanya Maria dan Yusuf yang tahu. Tuhan Yesusnya masih owe-owe ya. Dia tahu tapi dia waktu itu udah jadi baby, oke? Nah saat itulah dia lahir, mending ya di rumah yang standar gitu ya. Ini kagak dong, bukan di rumah yang standar. Di mana? Di kandang domba. Terus di mana lagi? Mending ada bed gitu ya. Ada apa namanya? Cradle kita bilang apa? Keranjang bayi gitu. Kagak ada juga saudara. Di tempat makannya ini binatang-binatang itu gitu loh. Jadi benar-benar sangat berlawanan dengan konsep seorang raja. Itu benar nggak kelihatan rajanya sama sekali. Gembel aja mungkin lahir lebih bagus daripada itu saudara. Dia itu parah banget waktu itu. Nah saudara, saya mau bilang gini, dia tuh raja. Dia bisa protes sama bapak, bikin kayak saya lahir dengan kondisi yang lebih layak, lebih baik. Dia nggak minta itu. Dia nurut istilahnya ya, skenarionya bapak. Dia suruh oke, kamu lahir di kandang domba tanpa ada pemberitahuan siapa-siapa dan di dalam palungan. Oke, Tuhan Yesus nurut saudara. Dia yang begitu spektakuler luar biasa. Dia ngomong apapun jadi. Dia lahir dalam kesederhanaan yang super sangat duper sederhana. Nah, bagaimana dengan kita? Kita yang sekarang ya. Kita itu coba saudara. Kenapa saya kasih judul yuk sadari kesombongan terselubung. Saya mau masuk dalam satu firman Tuhan. Di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 22. Siapakah yang kamu cela dan kamu hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong? Oke? Jawabannya siapa? Terhadap Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ya, kok bisa? Ya saudara, kita tuh tanpa sadar sering begitu. Contoh ya, kita tuh suka nih kalau disindir atau ditegur. Mau sama Bapak Gembala, apalagi sama rekan-rekan sekerja kita atau teman-teman kita ya, sesama teman komsel. Kalau misalnya ya kita ada sering ngumpul-ngumpul dikit-dikit atau gimana gitu ya, waktu ditegur kita siapa lu berani negor gue gitu kan. Atau yang lebih tua ditegur sama lebih muda, segala macam cara deh saudara. Terus saudara kesal, saudara marah gitu kan. Nah saudara, saya
ingat satu hal ya saudara. Bapak Gembala pernah bilang gini waktu lagi kita lagi onsite online lagi online. Bapak Gembala tuh pernah ngomong gini, saya kalau hari Minggu sebenarnya saya bisa ke hotel kan, karena loh toh kita nggak ada ibadah, saya bisa khotbah dari hotel, betul nggak? Betul, saya bilang. Tapi dia katakan apa? Tapi saya tidak mau. Saya lebih suka pada saat itu saya ada di gereja, berkhotbah walaupun sendiri tapi saya di gereja. Padahal saudara kalau kita pikir, ih nonsen ya, kenapa harus sampai segitu? Emang bener kok di hotel juga yang penting suasana nyaman, mendukung. Dia mau khotbah di sana, bawa alat-alat rekaman bisa gitu. Tapi dia nggak mau, dia bilang dia nggak mau. Waktu itu suami saya pernah nanya, kenapa ya papi nggak mau gitu? Saya cuma bilang begini, itu adalah satu harga dari keteladanan. Saudara, keteladanan itu harganya mahal. Dan itu membutuhkan satu kerendahan hati saudara, untuk bisa mengorbankan sesuatu. Begitu juga dengan Bapak Gembala. Dia melakukan itu supaya kita belajar dari teladan dia seperti teladan Kristus. Ngerti ya? Jadi kita ngikutin Bapak Gembala ngikutin Kristus. Nah, dia mau kita belajar seperti itu, bahwa begitu mengkuduskan hari Sabat itu. Bahwa hari Sabat jangan dilakukan tempat lain. Di hotel bisa, saudara, tapi dia juga bukan ngambil konsepnya atau suasana, bukan. Tapi beda saat kita di hotel berkhotbah dalam suasana yang lagi jalan-jalan happy-happy, sama kita benar ada di gereja berkhotbah. Itu yang Bapak Gembala mau ajarkan. Nah saudara, jadi jangan sampai kita tuh terus bilang, lah bisa kok saya pergi kemana terus saya di sana saya ibadah. Nonsen saudara, saya udah pernah nyobain. Saya bukannya anak yang baik-baik juga, saya pernah bandel. Waktu itu kita pernah pergi ke Pulau Tidung dan di hari Minggu. Saya ingat, dari sini saya udah wanti-wanti, nyampe ke sana kita ibadah dulu ya. Karena yang pergi itu semua anak-anak gereja, ya kan. Bukan gereja sini, jadi saya waktu itu sama gereja lain. Kita ibadah dulu saya bilang. Beberapa teman di sana setuju, oke, agree. Nyampe di sana boro-boro ibadah saudara. Jam yang harus kita pakai mau ibadah, kita masih tidur ya. Terus udah itu setelah bangun kesiangan, wah ini udah ada acara ini nih. Lupa tuh, udah gak ada ibadahnya. Akhirnya kita skip. Saat itu saya benar ditegur banget sama Tuhan. Jangan cari hari Minggu. Apalagi itu pergi semua anak Tuhan loh. Yang seharusnya kita notabene ngerti kalau itu tuh hari dimana kita menguruskan hari Sabat. Sejak saat itu saya sering ngomong sama Iyo, jangan hari Minggu, kita cari hari lain. Dan puji Tuhannya kita selalu bisa enggak di hari Minggu. Oke saudara. Nah satu lagi saudara, saudara tahu Allah itu menyesah anak-anak yang dianggapnya sebagai anak. Jadi kalau saudara sampai ditegor, diajar, dipukul istilahnya sama Tuhan, disentil gitu ya, sama Tuhan lewat hamba-hambanya, rekan-rekan saudara, bahkan oleh anak saudara sekalipun. Kalau Tuhan pakai mereka sebagai alat, sadari itu. Dan jangan jadi sombong. Jangan ngerasa, siapa kamu yang ngomong? Anak ingusan ya. Mandi aja masih dimandiin, cebok aja masih dicebokin. Kamu ngomong apa sama mami? Jangan salah, Tuhan bilang dia memakai lidah anak-anak. Untuk membangkitkan, untuk menegur, untuk mengajar, semuanya Tuhan pakai. Tujuannya supaya apa? Saudara dan saya tetap di dalam jalurnya Allah. Jadi jangan sombong, sekali lagi jangan sampai kita sombong yang terselubung. Oke? Itu aja yang saya mau bilang. Jadi sekali lagi, kalau saudara sampai ditegur Tuhan, artinya saudara harus tahu, saudara masih anaknya Tuhan. Kalau saudara nggak ditegur, berarti saudara anak tetangganya Tuhan. Ngerti ya? Ya itu aja, kalau saudara masih ditegur sama Tuhan, artinya saudara masih disayang Tuhan, masih anak Tuhan. Kalau saudara besok-besok udah gak ditegur sama Tuhan, dibiarkan semua mau saudara, artinya saudara udah jadi anak tetangga Tuhan. Dan siapa dia? Saudara paling tahu. Oke, ya kita akan akhiri, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kalau Tuhan mengajar kami Tuhan, supaya kami menyadari kesombongan terselubung Bapa. Supaya kami belajar mau ditegur, punya hati yang rendah seperti Tuhan Yesus yang lahir di kandang domba di dalam palungan yang paling hina Tuhan. Kami gak lebih layak dari Tuhan. Sebab itu ajar kami Tuhan untuk tidak menyombongkan diri kami dan bersedia diubah, ditegur, dibentuk Bapa. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu hari ini. Jadi teladan kami mau berubah Tuhan. Supaya kami tetap jadi anak-Mu dan bukan jadi anak tetangga-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hal Yesus. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.